Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwidia Astuti, NIM 2018-11303-11055, Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Sang Pencerah. Film ini merupakan film yang disutradarai dan ditulis oleh Hanung Bramantyo pada tahun 2010 dan diproduksi oleh Ran Punjabi. Film ini menceritakan seorang anak yang bernama Muhammad Darwis atau biasa dipanggil Darwis. Pada saat umur 15 tahun, Darwis banyak melihat buku sejarah berbau agama Islam yang menurutnya itu menyesatkan. Kemudian, Darwis memutuskan untuk ke Mekah. Tujuannya untuk memperdalam ilmu agama Islam. Nah, sebelum berangkat ke Mekah, Pak D-nya Darwis itu berpesan supaya setelah ia belajar di Mekah, di saat dia pulang, dia bisa membawa perubahan untuk desanya, yaitu desa Kauman. Nah, sepulangnya dari Mekah, Darwis mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan, yang mana nama ini berasal dari gurunya sewaktu belajar di Mekah, dan beliau menikah dengan wanita yang bernama Siti Walidah. Setelah 5 tahun belajar di Mekah, beliau mencoba melihat apakah arah sholat yang berada di masjid besar itu benar atau salah. Nah, disinilah letak perubahan pertama yang dilakukan, yaitu beliau mengubah arah kiblat menjadi menghadap barat laut, yang sebelumnya diyakini itu menghadap ke arah Afrika. Nah, menghadap barat laut ini yaitu 23 derajat dari arah sebelumnya. Perubahan tersebut ditentang oleh Kiai Penghulu yang bernama Khalil Kamaluddiningrat. Nah, di tengah kemarahan emosi yang memuncak, Kiai Penghulu memerintahkan untuk membongkar surai yang telah didirikan oleh Ahmad Dahlan karena sudah dianggap merusak tradisi yang berlaku ketat di Yogyakarta dan dianggap mengajarkan agama aliran sesat. Nah, karena merasa sakit hati, Ahmad Dahlan dan istrinya yaitu Siti Walidah memutuskan untuk pergi dari desa Kauman. Tetapi keputusannya itu tidak disetujui oleh kakak Ahmad Dahlan. Ia mengatakan bahwa keluarganya masih butuh pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Kakaknya juga berjanji akan mendirikan surau untuk Ahmad Dahlan sebagai sarana belajar mengaji dan tempat ibadah. Nah, dengan dana dari kakaknya dan istrinya ini, Ahmad Dahlan akhirnya dapat mendirikan suraunya sendiri dan membuka sekolah yang menyadarkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan tentang tauhid, melainkan juga memperbaiki kesejahteraan melalui pendidikan. Dari situlah Kiai Haji Ahmad Dahlan sukses menyampaikan pesan penting dan inti surat dari surat Al-Ma'un yang menjadi gerakannya dalam mengelola sebuah masyarakat yang mengalami kemiskinan, kesengsaraan untuk memperoleh kesejahteraan sekaligus kesehatan. Setelah berhasil membangun masjid sendiri, Ahmad Dahlan ingin mengajarkan agama Islam di sekolah pemerintah Belanda. Awalnya pengurus di sana tidak yakin bahwa Ahmad Dahlan akan berhasil. Namun Ahmad Dahlan tetap berusaha ingin mencobanya dan lama-kelamaan diizinkan. Nah, pada saat percobaan ini banyak sekali pertentangan dari murid Belanda. Namun Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak marah dan tetap mengajarkan agama Islam dengan cara sendiri yang dinilai asyik oleh para murid. Akhirnya para murid tertarik untuk diajari oleh Ahmad Dahlan dan akhirnya beliau resmi menjadi guru dari sekolah tersebut. Namun hal itu tidak disetujui oleh keluarga dan murid-muridnya yang terdahulu. Beliau dianggap kafir karena telah mengajar di sekolah pemerintah Belanda. Beliau juga dituduh sebagai kiai kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan Jawa di Budi Utomo. Tetapi tuduhan itu tidak membuat beliau surut untuk menegakkan agama Islam yang telah melenceng dari ajaran sebelumnya. Nah, para murid yang berada di sekolah pemerintah Belanda ini tertarik belajar pada beliau karena mereka tahu bahwa beliau akan mendirikan sekolah di suraunya. Nah, bagi beliau, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, memberikan kedamaian bagi siapa saja, termasuk baik agama Islam maupun non-Islam. Selama masih dalam koridor membangun kesejahteraan masyarakat, baginya hal yang pertama yang seharusnya dikedepankan umat Islam adalah akhlak yang baik, terbuka, dan toleran seperti Rasulullah SAW. Secara perlahan, kiprah beliau yang dianggap kontroversi mampu mengubah tidak hanya pandangan umat Islam,
Tetapi kaum barat terhadap agama Islam pun juga berubah. Didampingi istri tercinta dan 5 murid-muridnya yang setia, yaitu ada Suja, Fahrudin, Hisham, Syarkawi, dan Abdul Ghani. Beliau membentuk organisasi Muhammadiyah dengan tujuan mendidik umat Islam agar berpikir maju sesuai dengan perkembangan zaman. Lagi dan lagi hal itu ditentang oleh para kiai penghulu. Organisasi Muhammadiyah dianggap sebagai ajaran Islam yang sesat dan kiai penghulu berpikir bahwa Ahmad Dahlan akan menjadi residen. Munculnya organisasi ini juga menimbulkan pertentangan antara masyarakat yang menentang Ahmad Dahlan dan yang berpihak pada Ahmad Dahlan. Jadi adanya organisasi ini membuat banyak pro dan kontra. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kiai penghulu menyadari bahwa pendapatnya itu adalah salah. Lama-kelamaan ia menyetujui pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah cerita yang saya peroleh dari film Sang Pencerah. Dimulai dari lahirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, sejarah perjuangannya sampai ia bisa berhasil mendirikan dan membentuk organisasi Muhammadiyah. Nah, jadi setelah saya melihat film Sang Pencerah, saya bisa mengetahui kelebihan dari film tersebut, yaitu film ini mengajarkan kita untuk terus berjuang dalam menegakkan kebenaran. Dapat diteladani dari sifat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tidak memiliki rasa dendam, dan beliau memiliki semangat serta bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama Islam, mengajarkan tentang toleransi dan tidak mudah menyerah atas semua cobaan-cobaan atau pertentangan-pertentangan yang ada. Dan kesimpulan dari film ini adalah film ini mengenalkan kita tentang perjuangan dari seorang pembentuk organisasi Muhammadiyah serta mengajak kita untuk mengetahui Islam yang sebenarnya. Sekian review film Sang Pencerah dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau salah pengucapan dalam saya menyampaikan. Atas semua perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.